Shalom semua teman-teman muda. Hari ini saya coba ngebahas satu topik yang sering dibahas, bahkan sering dipertanyakan sampai hari ini. Dan sebagai hamba Tuhan, saya coba menyampaikan dari sisi iman orang Kristen. Boleh apa tidak berpacaran atau menikah dengan pasangan atau pacar yang berbeda agama. Saya berharap saya menyampaikan ini bukan untuk menyenangkan saudara, bukan, tapi saya menyampaikan ini tujuannya adalah untuk memberitahukan kebenarannya. Dan saya berdoa kebenaran ini akan menolong kita dan memberkati kita. So teman-teman muda, please jangan lupa subscribe, terus klik tanda loncengnya supaya video-video saya ke depan bisa dinikmati dan ada laporannya. Dan saya berdoa ke depan ada banyak, coba saya akan buat video-video terkhusus untuk anak-anak muda supaya tidak salah dalam menjalin satu hubungan. Ke depan saya akan bahas tentang kenapa masih jomblo, pasangan sepadan seperti apa, cinta yang benar seperti apa, tandanya seperti apa, apakah dia jodohku. Nanti saya akan bahas ke depannya secara iman Kristen. Dan sekarang kita bahas pacaran beda agama. Nah, ayat yang sangat populer 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat ke-18. Dan tolong catat baik ini teman-teman muda. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Catat, tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu percaya, dengan Tuhan yang kamu percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Yang ke-16, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus kemudian, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang terakhir, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, perhatikan ayat 14, dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ada kata jangan di sana. Kata jangan adalah perintah. Kata jangan adalah larangan. Berarti kalau Tuhan larang, jelas jangan, tidak boleh. Kalau saudara punya orang tua, saudara dilarang. Saya percaya orang tua yang baik tahu apa konsekuensi ketika saudara melanggar larangan yang orang tua sampaikan. Ada resiko yang saudara akan tanggung. Untuk itu, kalau Tuhan bilang jangan, berarti Tuhan tahu itu tidak baik. Kalau baik, Tuhan gak larang. Ya, jadi pacaran beda agama itu tidak baik. Itu dilarang sama Tuhan. Itu jelas akibatnya. Jadi kalau saudara langgar ini, saudara tanggung akibatnya. Tapi kalau saudara ikuti firman Tuhan, saudara ikuti jangan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tapi begitu saudara langgar, saudara tanggung sendiri akibatnya. Nah, cuman begini, muncul
pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya baik, tapi sesat. Ada banyak orang bilang gini, bagaimana kalau kita menangkan dia dengan cara kita pacaran, dengan cara kita menikah, nanti kemudian dia terima Yesus. Ini kan bisa cara ini. Nah, untuk orang-orang yang suka ngomong begini, saya sampaikan ada 3 hal. 3 hal. Coba renungkan baik-baik di hatimu. Yang orang yang suka bilang, kita bisa menangkan nanti waktu pacaran, waktu menikah. 3 hal ini coba cantumkan di hatimu. Yang pertama, kamu yakin kamu bisa menangkan dia? Kamu siapa? Bukankah yang menangkan jiwa adalah Tuhan? Bukankah yang menangkan jiwa adalah Roh Kudus? Bukankah tugasnya Roh Kudus menginsapkan dosa-dosanya orang? Nah, kalau Roh Kudus, Tuhan, firman-Nya larang, jangan. Terus kamu mau andalkan kekuatan siapa? Bukankah kita harusnya mengandalkan kekuatan Roh Kudus? Yang kedua, kamu yakin masih hidup besok? Kan ini pertanyaan penting. Kamu bilang nanti saya menangkan waktu kita pacaran, waktu menikah, nanti saya menangkan ke Tuhan. Kamu yakin besok masih hidup? Nah, ini penting banget. Yang ketiga, bagaimana kalau pada akhirnya mereka tidak percaya Yesus? Bagaimana kalau akhirnya? Apakah kamu bisa menjamin? Terus apakah kamu berani mempertanggungjawabkan di hadirat Tuhan? Atau di kekekalan di pengadilan nanti? Berani mempertanggungjawabkan bahwa kalau akhirnya mereka tidak terima Yesus? Sebab tugas menangkan jiwa memang kita melayani, tapi untuk mempertobatkan orang adalah tugas dari Roh Kudus. Masalahnya firman Tuhan larang, janganlah kamu jadi pasangan yang tidak seimbang antara orang tidak percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Alkitab bilang begini, persamaan apakah antara terang dan gelap? Terang, gelap, apa persamaannya? Antara orang percaya dan tidak percaya, apa persamaannya? Yang baik belum tentu benar. Jadi jangan ukur yang baik itu sebagai kebenaran. Standar kita adalah kebenaran. Sebab yang benar pasti baik. Nah, ini penting banget. Apakah persamaan antara terang dan gelap? Bisa tidak bayangkan ketika kamu menikah dengan dia yang berbeda agama? Kamu bisa bayangkan tidak di rumah tanggamu ada perbedaan yang besar antara kekekalan, yang satu percaya masuk surga, yang satu masih mudah-mudahan, yang satu nggak yakin kepada Yesus, yang satu percaya kepada Yesus. Bisa tidak bayangkan musibah besar ini ada di dalam rumah tanggamu? Dan yang lebih parahnya lagi, ketika anakmu memutuskan untuk tidak percaya Yesus. Bisa tidak bayangkan resiko ini? Ada 2 kepercayaan di sana, ada 2 tujuan di sana, ada neraka dan surga, antara neraka dan surga di sana. Dan ini yang paling penting, anak-anak muda tolong catat baik-baik. Ini yang paling penting. Kristen tidak boleh bercerai. Hanya 1 istri, hanya 1 suami untuk selama-lamanya. Sementara di agama lain memperbolehkan untuk istrinya dimadu. Yang penting bisa dinafkahi. Kamu mau terima ini? Kamu mau terima ini? Jadi jangan pakai kata seolah-olah baik, kita menangkan. Nanti percaya dia terima Yesus. Padahal Tuhan sudah larang nih. Jangan. Tuhan udah cegah, jangan. Nah, ini penting banget. Penting banget. Penting banget. Tolong catat baik. Beda kepercayaan, maka beda tujuan hidup. Ya, saya katakan dengan lantang. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Orang yang percaya Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, hidup di dalam Yesus, maka dipastikan surga jadi miliknya. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, sebab jalan ke surga, jalan ke Bapa hanya lewat Yesus. Tidak ada yang lain.
yakin dia yang beda agama, yakin dengan dia beda keyakinan, itu dari Tuhan. Bisakah Anda pikirkan bagaimana mungkin seorang Bapa, bagaimana mungkin seorang Tuhan yang adalah juru selamat memberikanmu pasangan yang sama sekali tidak percaya kepadanya, yang sama sekali menolak dia adalah juru selamat? Bisakah kamu yakin ini dari Tuhan? Sebab yang dari Tuhan selalu yang sepadan, selalu yang seiman, selalu yang sama-sama percaya kepada dia. Tuhan gak mungkin kasih kamu pasangan yang tidak percaya dia. Aneh gitu loh. Jadi pasangan beda agama, beda kepercayaan, jelas bukan dari Tuhan untuk jadi pasanganmu. Sebab yang dari Tuhan, pasti Tuhan kasih yang percaya kepada dia. Apalagi kamu anak yang dikasihinya. Ya. Nah, pacaran berbeda agama dan keyakinan, tolong catat baik-baik ini. Anda yang sementara PDKT, atau sementara pacaran, atau sementara mau merencanakan pernikahan dengan orang yang berbeda agama, atau saya pertajam, Anda berpacaran, PDKT atau mau menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ada 4 akibat ketika saudara tetap memutuskan untuk menikah dengan orang itu. Yang pertama, ini jelas banget bukan kehendak Tuhan. Jadi apapun alasanmu, apapun yang kamu kasih coba masukkan, nasihat atau apapun yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kedaginganmu, saudara. Kedaginganmu anak-anak muda. Yang kedua, bisa dipastikan kamu akan buang-buang waktu. Buang-buang waktu. So sebelum waktumu habis terbuang, ya putuskan dari sekarang. Sebab itu bukan dari Tuhan. Yang ketiga, akan memunculkan bencana nanti setelah menikah, persoalan-persoalan. Bisa bayangkan tidak? Suamimu tidak percaya kepada Yesus bahwa Tuhan adalah Juru Selamat. Kamu percaya kepada Yesus. Anakmu tidak percaya kepada Yesus. Terus kemudian prinsipnya beda, tujuan hidupnya beda, pandangannya beda. Bisa bayangkan suasana rumah tangga yang kamu akan alami nanti. Bisa enggak bayangkan itu? Bisa enggak bayangkan itu? Tekanan. Apalagi kalau suamimu mempercayai bisa dimadu, yang penting bisa dibiayain. Nah, kamu siap untuk ini. Ya, sebab beda kepercayaan, beda prinsip hidup, beda tujuan hidup, beda nilai-nilainya, pasti beda. Apa yang kita percayain itu akan menentukan nilai-nilai kehidupan kita. So, hati-hati. Ini bukan kehendak Tuhan. Oke. Yang ketiga, akan memunculkan bencana, persoalan-persoalan. Dan ini yang paling berbahaya, bisa berpotensi kepada perselingkuhan dan perceraian. Bukan saya bilang bahwa agama Kristen lebih baik dari agama lain, bukan. Tapi ada satu prinsip-prinsip yang berbeda banget. Kristen tidak boleh bercerai, hanya satu istri sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Tapi ada agama yang boleh, yang penting bisa dibiayain. Nah, bayangkan kalau ini terjadi dalam kehidupanmu. Please, buka mata dan pikiranmu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Saya larang dengan tegas saat ini. Please, jangan coba-coba. Pikirkan pun jangan. Apalagi mau coba. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang pertama, kamu cinta Tuhan enggak? Oke. Kalau kamu cinta Tuhan, sekarang saya tanya, kamu cinta enggak firman-Nya? Terus kemudian, kamu mau ikuti enggak firman-Nya? Nah, kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu cinta firman-Nya, kalau kamu mau ikuti firman-Nya, maka Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang.
dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi ini jelas. Jadi kalau kamu percaya Yesus, cinta firman-Nya, mengikuti firman-Nya, maka kamu tidak akan langgar ini. Kecuali kamu gak percaya Yesus, kecuali kamu gak cinta Yesus, kecuali kamu gak cinta firman-Nya, kamu langgar ini. Ya, jadi ingat, tidak ada tawar-menawar. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, tidak boleh. Jangan coba kasih alasan, seolah-olah Tuhan itu bisa ditawar, seolah-olah Tuhan itu bisa dinego. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan, sebab Dia tahu itu tidak baik untukmu. Nah, ini juga yang muncul pertanyaan. Tapi Pak, pacarku baik banget pacarku. Cuma masalahnya kan beda agama aja. Baik banget, ramah, lembut, jujur. Nah, ini juga sering banyak menghantam anak muda. Mereka bilang baik. Dan saya beritahu Anda anak-anak muda, dengarkan baik ini. Dengarkan baik. Standar orang Kristen, standar orang beriman kepada Yesus Kristus bukanlah baik. Standarnya bukan baik. Sebab yang baik belum tentu benar. Tapi standar orang Kristen adalah kebenaran. Sebab yang benar itu pasti baik. Jadi kelihatan baik sekalipun orangnya, tapi kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sorry, ukuran kita bukan baik, tapi kebenaran. Nah, saya berdoa, tangkap ini dengan hatimu, percaya dengan sungguh-sungguh, supaya kamu jangan tersesat di tengah jalan dan akhirnya hidupmu binasa. Ya, saya tegas di sini. Saya tegas di sini. Jangan bilang nanti pacarku dia ikut saya, dia bilang nanti dia ikut saya, dia janji nanti dia ikut saya. Setelah menikah nanti dia pindah agama. Hati-hati. Banyak orang begini. Hati-hati. Jangan sampai engkau jadi sasaran untuk kau dimenangkan. Ya, ada banyak orang begitu. Ya, nanti aku pindah agama. Ya, nanti setelah kita menikah aku pindah agama. Tapi setelah menikah habis kamu. Ya, ingat, Yesus bukan barang dagangan yang bisa ditawar-tawar, yang bisa ditunda-tunda. Jawabannya sederhana. Ikut Yesus apa tidak? Titik. Iya apa tidak? Titik. Tidak ada nanti-nanti, tidak ada tunda-tunda. Kamu jangan mau dibodoh-bodohin. Ya. Ya, jangan. Ingat, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan ini yang jadi kabar baik untukmu. Jadi kabar baik untukmu yang merasa baik, yang merasa rohani. Dengar saya baik ini. Jangan coba berusaha meyakinkan orang bahwa nanti dia bisa dimenangkan, bahwa nanti dia bisa terima Yesus. Terus kamu pakai alasan itu untuk kamu pacaran, untuk kamu nikah sama dia. Jangan kamu juga percaya ketika dia bilang nanti waktu kita menikah saya pindah agama, ikut kamu. Jangan. Kabar baik untuk kamu, saya beritahu. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini kabar baik untukmu. Dia sudah menyediakan pasangan yang terbaik untukmu. Dia sudah menyediakan pasangan yang sepadan untukmu, yang sama-sama cinta Yesus, yang sama-sama percaya kepada firman-Nya, yang sama-sama hidup dan tujuannya adalah untuk Yesus. Dia sudah sediakan itu. So, apa yang harus dilakukan sekarang? Bergaul dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan saya percaya hidupmu pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Pasanganmu berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anakmu pada akhirnya menyenangkan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan. So, yang terakhir, jelas Alkitab bilang, beda agama, beda keyakinan, beda kepercayaan, tidak boleh. Tidak boleh. Dan jangan ditawar-tawar lagi. Itu firman Tuhan. Kalau kamu cinta firman-Nya, cinta yang punya firman, maka kamu tidak akan langgar firman-Nya dengan alasan apapun. So, ini yang boleh saya bagikan. Saya berdoa dalam waktu segera Anda bertemu dengan pasangan yang dari Tuhan, yang sepadan, yang cinta Tuhan. Dan aku berdoa
tahun ini adalah kabar baik untukmu, tahun depan juga kabar baik untukmu. Kamu akan segera menikah dengan pasangan yang dari Tuhan. So, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, ikuti firman-Nya, sebab di balik firman-Nya, di balik larangannya ada janji dan berkat Tuhan. So, teman muda, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya supaya jangan ketinggalan sharing-sharing yang terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.